Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Suryanti. Saya dari SMP Darul Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya sebagai CJP yaitu Wiwi Suryanti. Kemudian pengajar praktik saya Bapak Yopi Yan Lapri. Selanjutnya fasilitator saya adalah Ibu Dwi Kartini. Jurnal refleksi Dwi Mingguan ini saya buat sesuai dengan pengalaman saya dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Jurnal refleksi ini saya tulis setelah saya mengikuti dan mempelajari modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam menulis jurnal, saya menggunakan model 4F, yaitu fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Berikut ini jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, fact atau peristiwa. Saya memulai mempelajari modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di LMS dengan alur merdeka, yaitu yang pertama, mulai dari diri. Pada tanggal 11 September 2023, saya mulai mempelajari modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan mengerjakan pretest paket modul 3. Alhamdulillah pretest berjalan lancar. Setelah itu, saya mulai membuka tautan mulai dari diri. Di tahap ini, saya menganalisis studi kasus dan menjawab pertanyaan pemantik dan 5 pertanyaan dalam rangka untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan dengan berada di antara berbagai pemangku kepentingan, di antaranya murid, orang tua murid, guru, yayasan, dan pihak komunitas sekolah. Selanjutnya yang kedua, eksplorasi konsep. Pada tanggal 12-13 September 2023, saya memasuki tahap eksplorasi konsep. Di bagian eksplorasi konsep, saya belajar di LMS 4 subtopik utama, yakni sekolah sebagai institusi moral, rujukan moral dan dilema etika, prinsip pengambilan keputusan, serta pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut rangkuman materi yang terdapat di eksplorasi konsep. Yang pertama, sekolah sebagai institusi moral. Sekolah adalah salah satu institusi yang memainkan peran penting dalam membentuk moral individu dan masyarakat. Peran seorang pendidik di abad ke-21 sangatlah penting dalam memahami etika dan nilai-nilai kebajikan karena seorang pendidik menjadi kerangka kerja untuk menghadapi situasi-situasi yang beragam dan seringkali dilematis. Nilai-nilai ini membantu pendidik dalam mengambil keputusan yang bermoral dan berdampak positif pada murid dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Semakin beragamnya masyarakat menunjukkan bahwa pendidikan nilai dan etika tidak hanya menjadi hal penting, tetapi juga mendesak dalam membentuk generasi muda yang dapat hidup bersama secara damai dan berdampingan dalam masyarakat yang beragam. Yang kedua, dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika atau benar lawan benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sementara itu, bujukan moral atau benar lawan salah yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Yang ketiga, 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keempat, 3 prinsip pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, kemudian berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking.
Yang kelima, 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu mencakup mengenali nilai yang bertentangan, menentukan pihak yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Setelah itu, saya melakukan diskusi asinkron. Untuk memperjelas pemahaman mengenai 4 paradigma dilema etika, saya mencoba menganalisis 4 kasus yang disajikan di LMS, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaannya di setiap kasusnya. Selanjutnya yang ketiga, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok dan yang kedua adalah presentasi hasil diskusi tersebut. Semua itu dilakukan secara daring melalui Jimit. Diskusi kelompok di ruang kolaborasi pertama dilakukan pada tanggal 14 September 2023. Sementara itu, presentasi hasil diskusi dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023. Demikian dokumentasi dari ruang kolaborasi yang pertama. Selanjutnya adalah dokumentasi ruang kolaborasi yang kedua. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Di bagian ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2 hingga 3 kepala sekolah terkait cara atau proses pengambilan keputusan. Pada tanggal 14 sampai 15 September 2023, saya mewawancarai kepala sekolah di tempat saya mengajar, yakni Bapak Dr. Iqbal Fahri MPD, dan kepala sekolah SD Dar El Salam, yakni Ibu Yati Nurhayati MPD. Berikut adalah dokumentasi ketika mewawancarai kepala SMP Dar El Salam, Bapak Dr. Iqbal Fahri MPD. Selanjutnya adalah dokumentasi saat mewawancarai kepala sekolah SD Dar El Salam, yaitu Ibu Yati Nurhayati MPD. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Di bagian ini saya ditugasi untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 3.1. Berikut beberapa pertanyaan yang akan menguatkan pemahaman saya akan materi konsep di modul 3.1. Yaitu yang pertama, pertanyaan sehubungan dengan topik dilema etika dan bujukan moral. Pertanyaannya, bagaimana cara mudah menentukan dilema etika dan bujukan moral selain dengan cara benar lawan benar dan benar lawan salah? Yang kedua, pertanyaan sehubungan dengan topik 4 paradigma pengambilan keputusan. Pertanyaannya, jika 4 paradigma pengambilan keputusan saling bersinggungan, paradigma manakah yang paling tepat untuk diambil? Pertanyaan ketiga, pertanyaan sehubungan dengan topik 3 prinsip pengambilan keputusan. Adakah prinsip lain dalam pengambilan keputusan selain berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli? Kemudian yang keempat, pertanyaan sehubungan dengan topik 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan uji panutan dalam langkah pengajuan pengambilan keputusan? Kemudian yang kelima, pertanyaan umum. Bagaimana tips yang tepat bagi seorang pemimpin yang harus mengambil kebijakan secepatnya yang berhubungan dengan orang banyak? Saya juga melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui Jimit pada hari Kamis 21 September 2023 pada pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Instruktur yang memandu kegiatan elaborasi adalah Bapak Karyat Heriana. Berikut ini dokumentasi dari kegiatan elaborasi pemahaman. Yang keenam yaitu koneksi antar materi. Di bagian koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya membuat simpulan, keterkaitan dengan modul lainnya, dan merefleksikannya. Yang terakhir, yang ketujuh, aksi nyata. Aksi nyata berisi pemahaman saya tentang modul 3.1 yang diterapkan secara nyata. Di aksi nyata ini, saya akan mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah.
Selanjutnya yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Selama saya mempelajari modul 3.1, saya merasakan perasaan yang semangat dan senang. Saya bersemangat karena di modul 3.1 saya belajar mengenai dilema etika, prinsip pengambilan keputusan, hingga langkah dan pengujian pengambilan keputusan. Saya senang karena saya cukup banyak memahami materi dalam modul ini. Yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Di modul 3.1 saya mendapatkan materi tentang materi-materi berikut. Yang pertama tentang dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika yaitu benar lawan benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sementara itu, bujukan moral yaitu benar lawan salah yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Yang kedua, 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu terdiri dari individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Yang ketiga, 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Yang keempat, 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu mencakup mengenali nilai yang bertentangan, menentukan pihak yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan yang terakhir lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kemudian yang keempat, future atau penerapan. Setelah memahami materi modul 3.1, saya akan menerapkannya dalam pengambilan keputusan dengan melihat situasi berdasarkan dilema etika atau bujukan moral, berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan baik di sekolah maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian tadi jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan jurnal refleksi Dwi Mingguan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.